Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da nabiyyina Muhammadinil mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala qudwatina Rasulillahi wa khalilillah Nabiyillahi Muhammadin ibni Abdillahil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahumul huda, amma ba'd. Ma'asyiral hadratil kiram yang kami hormati serta kami muliakan, keluarga besar Sawan Madani, wabil khusus serta para hadirin wal hadirat wabil umum, mudah-mudahan kita yang hadir di majelis pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini senantiasa mendapatkan nikmat demi nikmat serta barokah di dalam nikmat, dan juga mendapatkan janji yang masih banyak lagi, terlebih nanti di hari kiamat kita pun mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang paling indah yang layak untuk diucap oleh seorang hamba dalam setiap kesempatannya, terlebih pagi hari ini kita bisa duduk berkumpul, melainkan segenap sanjungan serta pujian dalam rangka kita memuji syukur kehadirat Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala nikmatnya banyak. Hari ini bulan Oktober, hari ini bulan Rabiul Awal, kita masih diberikan oleh Allah umur, kita masih diberikan oleh Allah hidup. Di saat kemarin kita sudah pasrah, hidup dan mati kita serahkan kepada Allah, namun beberapa saat yang lalu kita bangun sehingga bisa melaksanakan sholat subuh, bahkan kita lanjutkan dengan aktivitas amaliyah duniawi kita, bahkan kita selipi dengan aktivitas yang terkait dengan ibadah dan ukhrawi kita, termasuk ngaji. Mudah-mudahan Allah memberikan keridhaannya, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah. Amin ya mujibas sailin. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, melanjutkan bahasan dari kitab Al-Wajiz seputar fikih praktis berdasarkan hadis-hadis Nabi maupun kitab suci Al-Quran. Terakhir kita kaji masih terkait dengan ibadah sholat, yang mana sholat ketika ditinggalkan itu dosanya sangat besar, ketika sholat diakhirkan pun juga dosanya sangat besar. Sedikit kita flashback, sholat yang selama ini kita laksanakan dengan kita tegakkan penuh komitmen, yang turun-temurun diwariskan oleh orang-orang sebelum kita karena mewarisi dari baginda Nabi SAW dengan histori yang sangat panjang. Maka kita tidak boleh jemu apalagi bosan, sehingga kalau ditanya kapan mandek sholat, ya ketika kita sudah disolati. Dulu Nabi demikian, sehingga ada ayat terakhir surat Al-Hijr, surat yang ke-15. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Adapun engkau Nabi Muhammad, sembahlah Allah, artinya bertauhidlah kepada Allah, sekaligus beribadahlah kepadanya, termasuk sholat. Sampai kapan ya Allah? Hatta, sampai ya'tiyakal yaqin. Yakin itu datang kepadamu. Apa yang dimaksud dengan yakin? Al-maut, artinya adalah kematian. Kembali kepada sholat. Ketika melihat
berbagai macam hiruk-pikuk dunia di luar sana, negeri kita maupun juga di luar negeri kita, masyarakat kita maupun lingkup yang jauh di sana, maka kita lihat serta kita amati orang yang sholat dengan yang tidak, itu pun ternyata juga ada. Yang sholat banyak, tapi yang tidak sholat juga banyak. Betul lah, betul. Orang yang sholat itu pun ada yang bolong-bolong. Orang yang sholat itu pun masih susah untuk bisa khusyuk. Orang yang tidak sholat dengan seambrek alasan. Lah ulama menyebutkan kalau orang tidak sholat itu dengan mengingkari hukumnya ini bisa kafir. Namun mereka ikhtilaf, tidak sholat karena sebab apa. Kalau meninggalkan, ya meninggalkan mungkin karena malas dan yang lain. Ada ulama berpendapat kafir, tapi juga ada ulama berpendapat dosa yang sangat besar. Kita jangan sampai seperti itu. Kapan hari kita sampaikan di satu ayat dari surat Maryam, tepatnya ayat 59. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Ya. Surat Maryam ayat 59. Karena Mas Farisnya sedang berhalangan atau ada job ya, maka yang lain monggo untuk diterjemah. Terima kasih Pak. Kopi nopo teh nih? Oh, okay. Saya libur dulu kopinya. Okay. Monggo damel jenengan saja. Jadi kalau saya mungkin nggak masuk untuk ngaji, jenengan bisa badali ya. Karena kopinya sudah saya wariskan. Barakallah. Silahkan artinya. Tapi kalau ada teh enggak apa-apa, degan malah enggak apa-apa lagi ya. Tapi cukup air putih sudah. Ayat 59 surat Maryam. Silahkan teman-teman. Sudah ditemukan. Surat ke-19 ayat 59. Artinya. Ayat 59. Surat Maryam surat ke-19. Mungkin belum genap installnya itu ya. Coba ya pakai yang lain ya. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat. Ya. Ayat 59 surat Maryam. Allah jauh-jauh hari telah berfirman. Ketika Allah berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun, nanti bakal ada atau hadir generasi setelahnya. Bagaimana ciri khas mereka? Adau sholat, tidak gelem sholat, menyia-nyiakan sholat. Kemudian apa kecenderungan mereka? Wattaba'us syahawat, yang dipeturutkan adalah nafsu. Fasaufa yalqauna ghayya, Allah mengancam dengan kesesatan. Di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka, kubangan dari jahanam. Hadirin wal hadirat, teman-teman sekalian yang kami muliakan, ini ada satu kitab yang dikarya oleh Imam Az-Zahabi, ulama klasik dari kalangan ulama salaf. Beliau termasuk di antara ulama yang sangat berkompeten dalam banyak sekali disiplin ilmu. Menuliskan kitab yang berjudul Al-Kabair, dosa-dosa besar. 70-an lebih dosa diungkap di sini. Yang paling besar adalah menyekutukan Allah atau berbuat syirik. Namun meninggalkan sholat ini juga tidak kalah besar. Ya. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, meninggalkan sholat oleh beliau dimasukkan dalam Al-Kabiratur Rabi'atu, dosa besar yang keempat. Meninggalkan sholat. Jadi hamba itu yang sholat, munajat kepada Allah yang telah menciptakan hamba. Sehingga kalau ada hamba yang tidak sholat, itu hubungannya keruh dengan Allah, bahkan tidak punya hubungan sama sekali. Oleh karena itu ada ayat di surat Al-Baqarah, insya Allah 153. Allah memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassholah innallaha ma'as sabirin. Sebelum memohon pertolongan kepada Allah, kita beramal. Di antaranya wasilahnya amal soleh. Apa itu? Sabar. Ini amalan hati. Apalagi sholat. Ini juga melibatkan jasmani. Karena pertolongan Allah akan berpihak pada orang-orang yang sabar. Ini yang disebut dengan isti'anatullah.
Tidak ujuk-ujuk dongan, sholat tidak pernah begitu ya. Tidak ujuk-ujuk sambat-sambat, sholat tidak pernah. Tidak ujuk-ujuk kemudian merengek, tapi sholat tidak pernah. Tidak. Kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral kiram, setelah membacakan ayat itu tadi, yaitu 59 surat Maryam, maka Imam Adz-Dzahabi menyebutkan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Ibnu Abbas menafsirkan, laisa makna adha'uha tarakuha bil kulliyah. Jadi makna adha'u salat di ayat 59 Maryam itu tadi bukan generasi itu tidak sholat babar belas, tidak. Bukan mereka antipati tidak mau sholat, tidak. Ya masih ada sholatnya walaupun sedikit-sedikit. Bahasanya itu cok-cok begitu loh. Apa bahasa Indonesianya cok-cok? Dalam? Cok-cok? Bahasa mana cok-cok ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang ya. Atau arang-arang. Selanjutnya kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, walakin akharuha an awqatiha. Tapi maksud mereka menyanyiakan sholat itu bukan tidak sholat babar belas, tidak, tapi mereka mengakhirkan atau menunda atau menyanyiakan waktunya. Wa qala Sa'id ibnul Musayyib Imam Tabi'in rahimahullah, kata Imam Sa'id bin Musayyib, ini menantunya Abu Hurairah. Beliau berkata, huwa an la yusalliya dhuhra hatta ya'tiyal asra wa la yusalliyal asra illa al maghribi wa la yusalliyal maghriba ila al isya'i wa la yusalliyal isya'a ila al fajri wa la yusalliyal fajra ila tulu'i syamsi. Mereka itu identiknya kalau sholat zuhur nanti di waktu asar, asar di waktu maghrib, maghrib di waktu isya, isya di waktu subuh kalau kelingan. Kalau tidak, subuhnya keringan, tidak sholat isya, berarti subuhnya ditunda. Apalagi duha tidak sama sekali, apalagi tahajud tidak sama sekali. Maksudnya itu demikian. Sehingga faman mata wa huwa musirrun ala hadhil halati wa lam yatub wa'adahullahu bagyu. Barang siapa yang mati dalam kondisi terus-menerus berbuat demikian dan belum sempat bertobat, Allah memberikan ancaman yang serius, wa huwa wadin fi jahannam ba'idun qa'ruhu khabithun ta'muhu, yaitu ghaya yang dimaksud adalah lembah atau kubangan paling dalam di neraka jahanam yang sangat dalam sekali jaraknya, yang sangat tidak enak aromanya. Untuk mereka-mereka yang sholatnya seperti itu, apalagi yang tidak sholat sama sekali. Naudzubillah min syarri dzalik. Selanjutnya masih kata Imam Adz-Dzahabi, wa fi ayatin ukhra, kita temukan di juz amma di surat Al-Maun. Allah berfirman di dua ayat. Silakan disimak surat Al-Maun, surat Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ayat yang berbunyi fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Artinya silakan Mas. Oke, surat ke-107. Ayat fawailul lil musallin, artinya ini masih single itu ya? Oh, nggih, barakallahu fiik. Mudah-mudahan jodohnya dekat. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Kemudian orang yang lalai dari sholatnya. Nggih, barakallahu fiik. Dua ayat pada surat 107 surat Al-Maun. Ayat 4 dan 5 Allah berfirman fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang sholat saja masih diancam celaka oleh Allah, tapi dengan sholat model yang diterangkan. Sehingga yang seperti ini wajib untuk kita hindari. Ini adalah ancaman yang serius. Makanya Imam Adz-Dzahabi memasukkan dalam kitab Al-Kabair. Dikatakan ai ghafiluna anha mutahawinuna biha
maksudnya lalai darinya sehingga menyia-nyiakan sholat tersebut, lalai dari waktunya sehingga menyia-nyiakan sholat tersebut. Dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, sebagaimana dikutip oleh banyak sekali imam, diantaranya Imam Al-Bazzar dan seterusnya. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ladzina hum an sholatihim sahun. Saya memberanikan diri untuk bertanya kepada Kanjeng Nabi, apa yang dimaksud dengan orang yang celaka dalam sholat dan maksudnya orang yang menyanyiakan sholat? Maka dijawab, qala, Nabi bersabda, wa ta'khirul waqti, yaitu mengakhirkan, yaitu sholat tidak pada waktunya atau keliwat. Terima kasih Bapak. Niki teh nggih. Oh nggih. Jazakumullah khairan. Sampun menikah? Oh nggih, barakallahu fiik. Jadi saya senang bertanya ini seperti apa, kenapa, biar kita itu ada ikatan batin, dan bisa jadi kalau memang ada yang saling melengkapi atau mengarahkan, kan jodoh itu semakin dekat semakin baik. Zawajakumullah, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh panjenengan yang masih single, jemaah. Amin. Yang single, ya. Yang sudah ikut mengaminkan untuk yang single, ya. Jangan ini. Dikat saja ya, jangan syuting. Selanjutnya, ayat takhirus sholati an waqtiha sammahum musallina lakinnahum lamma tahawanu wa akharuha an waqtiha wa adahum biwailin wa huwa syiddatul azab. Allah masih menamakan mereka itu orang yang sholat, sehingga fawailul lil musallin. Tapi karena mereka menyanyiakannya baik waktu dan ibadah sholat itu sendiri, sehingga Allah mengancam dengan wailun, artinya syiddatul azab. Dan wail sebagian ulama menyebut di antara tingkatan neraka, sehingga ismun min asma'in nar, nama salah satu tingkatan neraka. Neraka wail artinya binasa atau celaka, ya. Wailun itu artinya seperti itu. Sehingga di dalam ayat maupun hadis banyak yang seperti ini. Oleh karena itu masyiral kiram, betapa dahsyatnya dosa yang nanti puncaknya diancam masuk ke dalam neraka. Sholat ini jangan sampai kita sia-siakan. Kita harus berkomitmen sebisa mungkin tidak keluar waktunya, ya. Dan alhamdulillah di tempat sebagaimana kita berada ini, untuk ibadah sholat walaupun masjid belum bangun itu ditegakkan luar biasa, ya. Biasanya di mana kalau sholat? Mriki. Barakallahu fiik. Nanti kalau sudah buat masjid, jenengan jadi takmir semuanya, insyaallah. Ketuanya satu, jangan rebutan, nggih. 10 orang jadi ketua semua. Atau juga tidak digaji, nggih. Kita lanjutkan kembali kepada kitab Al-Wajiz. Dalam bahasan masih seputar sholat, dikatakan oleh Syekh Abdul Azim hafizahullah, istihbabu ta'jilil maghrib wa karahatu ta'khiriha. Sunnah atau sangat dianjurkan sekali untuk menyegerakan sholat maghrib, ya, ini sunnah dan sangat dianjurkan sekali, serta tidak disukai menunda-nunda atau mengakhirkannya, ya. Nah, sholat maghrib ini merupakan sholat yang sangat favorit. Di perjalanan pun kita parkir kemudian sholat. Di rumah pun kita bergegas untuk sholat. Nah, berbicara tentang maghrib, ini waktunya sangat pendek. Kalau kita lihat 5:30 kurang 5 itu masuk waktu sholat maghrib, nanti 6:30 itu sudah masuk sholat isya. Berarti kepotong adzan, kepotong iqomah, pendek waktunya, ya. Sholat maghrib ini sangat pendek. Kalau kita buka ringan, baru buka lagi balas dendamnya setelah sholat sunnah, ya. Atau setelah sholat maghrib. Biasanya kan seperti itu. Di awal puasa gak popo luwe-luwe, langsung puasa maghrib tanpa beduk, tapi nanti awas, ya, balas dendam, sehingga dikumpulkan di meja makan tuh kayak orang mau sesajen, ya. Ada menu ini kemudian lep begitu. Nah, kita tidak seperti itu. Zamannya sudah lewat. Dulu biarlah berlalu, ya. Yang dulu biarlah berlalu. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud dan yang lain, Nabi SAW bersabda sebagaimana dikatakan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, la tazalu ummati bi khairin
au 'alal fitrah malam yuakhirul maghriba hatta tastabikan nujum. Artinya umatku senantiasa dalam kebaikan atau dalam keadaan fitrah, artinya polos beragama bertauhid, selama mereka tidak mengakhirkan maghrib sampai hatta tastabikan nujum, bintang-bintang itu berterbaran. Berarti mengakhirkan itu melewati waktunya, ya. Mengakhirkan itu melewati waktu-waktunya, dan ini sangat dilarang oleh Nabi, dan ini termasuk diantara dosa besar. Sehingga kalau kita nuruti TV, acaranya tidak akan ada habisnya. Kalau kita nuruti pekerjaan, yang namanya dunia itu sampai mati pun tidak akan habis, kecuali kiamat akan datang. Yang namanya ini itu banyak sekali fitnah, ujian dan cobaan, atau bahkan hobi. Nuruti bal-balan yang nggak akan ada perainya, ya. Nuruti hobi dan seterusnya, misalkan ini itu nggak akan ada selesainya. Sehingga semuanya itu hanya sebagai bentuk pendorong agar kita untuk bisa kuat ibadah. Maghrib ini penting, jangan sampai kita sia-siakan. Selanjutnya, Salamah bil Aqwa radhiyallahu an, beliau menyampaikan, dikutip oleh Imam Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-maghriba idza gharabatis syamsu wa tawarat bil hijab. Dahulu kala Nabi biasa sholat maghrib bila matahari baru terbenam. Artinya merah-merah itu muncul, beliau memerintah untuk mengumandangkan azan, ada iqamat, kemudian sholat. Sehingga jarak antara azan dan qomatnya maghrib itu tidak panjang, ya. Kalau subuh mungkin 15 menit, kalau zuhur 12 menit, kalau asar 12 menit, kalau isya mungkin 10 menit, kalau maghrib 8 menit sudah cukup, ya. Tapi semuanya itu dilihat bagaimana komunikasi dan kesepakatan yang ada. Karena kaidahnya jamaah semakin ditunggu tambah molor, ya. Kemudian sebagai pengurus ini juga pekewo. Akhirnya imamnya juga bingung, ya. Imamnya ini juga bingung. Selanjutnya, dan tertutup oleh tabir gelap. Jadi artinya ketika matahari berada di ufuk itu hilang, berganti warna merah dan tertutup, sudah Nabi menyegerakan untuk sholat maghrib. Ini disebutkan dalam hadisnya Imam Bukhari dan Muslim. Dari sini ada penekanan maghrib jangan ditunda-tunda. Sehingga sudah baik yang ada di masyarakat. Misalkan bulan Ramadan, bahkan muadzin itu sudah menyiapkan dulu, ya. Sehingga di sekelilingnya amplifier atau mikrofon itu mesti kalau nggak ada minum ya makanan ringan, ya. Terlebih masjidnya rame. Kalau nanti wal-walan kalah dengan jamaah, ya. Biasanya azan, buka ringan, sholat, baru buka lebih berat, ya. Setelah itu mungkin ada yang pulang ke rumah lagi buka. Setelah itu siap-siap untuk sholat isya dan tarawih. Setelah itu ada yang tadarus, berjus-jus minumnya, ya. Ada jus ini digasak semuanya, gajinya nggak tahu berapa jus, ya. Oleh pirang jus, 3 gelas loh, kok 3 gelas? Iya, maksudnya ngajinya, oh gitu, ya. Akhirnya nggak nyambung. Karena dulu kita sama-sama muda pernah mengalaminya, anak-anak pondok, ya. Karena makanan itu banyak, istilah itu suikat omangan begitu, ya. Semuanya dilahap pas tarawih mau mutah, pas ngaji tidak enak dan seterusnya. Biarlah yang lalu berlalu, mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Sehingga kalau sekarang kita bermain cantik, buka ringan, buka biasa, ibadah maksimal. Kalau pengen nambah lagi nanti, kalau tidak kita istirahat untuk bisa bangun kembali. Ini bulan Ramadan, bulan penuh kebaikan serta ampunan. Kalau nuruti makan, ya di mana-mana ada makan. Karena di situ bulan kedermawanan, ya. Tapi kita tidak menuruti makan. Bahasan berikutnya dalam kitab disebutkan oleh Syekh Abdul Azim, istihbabu takhiril isya malam takun masyaqqatun, ya. Artinya dianjurkan atau disunahkan untuk menunda sholat isya selama tidak menyulitkan, ya. Tapi di tempat kita belum umum, tidak ditunda saja, kadang isya gerowong softnya daripada maghrib, betul tidak jemaah? Isya ini termasuk di antara sholat yang berat. Selain sholat subuh, ada orang yang menjawab sholat isya.
Rakaatnya juga banyak, 4. Bacanya juga lebih panjang sedikit daripada maghrib. Kondisinya juga sudah mulai gelap, apalagi dan yang lainnya. Jadi Isya itu kalau bisa ditunda selama tidak menyulitkan. Lah di zaman Nabi ditunda. Ini ujian, mana yang beriman tulus, mana orang munafik. Doa apa kaitannya Ustadz dengan kemunafikan? Sholat ini bisa memberantas kemunafikan. Jadi zaman dulu masjidnya Nabi itu tidak ada penerangan. Ya kalau sekarang sangat representatif. AC-nya hidup, catnya itu cerah, kemudian lampu penerangan itu ada. Bahkan jalan-jalan itu rasanya siang hari. Ya, kita kan hidup di kota yang megapolitan seperti itu, luar biasa. Sehingga mau ke masjid tinggal mencolot, ya. Kalau tidak tinggal ureng dan seterusnya. Tapi zaman dulu susah. Ya kalau sekarang di masjid lihat siapapun, salaman atau dan seterusnya. Zaman dulu tidak. Sehingga Nabi itu masjidnya gelap, jalanannya pun juga gelap. Sehingga kalau ke masjid jarang orang kenal kalau Isya. Sehingga sopo sing kate ngelem, sopo sing kate gunggung, dapat apa? Kalau hanya Allah tidak mau orang munafik. Sehingga ini ujian. Maka itu Nabi pernah memberikan ultimatum dalam sabdanya, hadis riwayat Imam Muslim, inna athqala sholatin alal munafikin sholatul isya wa sholatus subhi. Sholat yang berat bagi orang munafik itu isya dan subuh. Walau ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma walau khabwan. Sekiranya mereka tahu nilainya, datang merangkak pun mereka akan berkenan. Ya. Mudah-mudahan kita menjadi ahli isya, ahli subuh dan ahli 5 waktu. Amin. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah. Aisyah itu termasuk di antara ulama dari kalangan sahabat Nabi. Sehingga banyak sahabat itu sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil ilmu dari Aisyah. Ya, di balik hijab begitu meriwayatkan hadis. Ya, Aisyah ini luar biasa. Tapi sekelas Aisyah yang berilmu masih memuji wanitanya kaum Ansor. Dalam hadisnya Imam Muslim kata Aisyah, nikman nisa nisaul Ansor. Sebaik-baik wanita itu adalah wanita dari kalangan orang Ansor. Kenapa wahai Aisyah? Fa innal haya'a lam yamna'hunna minas su'ali an dinihinna. Malu itu tidak menjadi penghalang mereka itu untuk mendalami atau bertanya seputar agama. Jadi banyak dulu wanita Ansor itu bertanya pada Nabi, bertanya pada Aisyah, bertanya pada sahabat, memperdalam agama. Ya. Jadi wanita pun juga butuh ngaji. Silahkan ngaji keluar kalau diizinkan suami, kalau tidak diajari sendiri. Ya. Kalau tidak diajari sendiri. Sehingga yang belum menikah, mudah-mudahan nanti jodohnya orang takliman. Allahumma amin. Ketika menikah maka semakin sregep taklimnya. Allahumma amin. Jangan mantuk-mantuk saja ya. Tapi juga harus diterapkan. Insya Allah. Sudah menikah jangan ikut Pak. Semangatnya 45. Aisyah berkata, dikutip oleh Imam Muslim. Ya. Kata Aisyah, A'taman Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Jadi dalam satu malam Nabi pernah melewatkan sholat Isya. Hatta dzahaba ammatul lail. Sampai-sampai sebagian malam itu lewat. Wa hatta nama ahlul masjid, dan sampai-sampai jamaah yang di masjid itu pun juga tertidur. Ya. Jadi kondisinya itu demikian. Tertidur, sholatnya itu terlewat, tapi masih belum keluar daripada waktunya. Sehingga dalam kondisi itu, kharaja fasalla, Nabi keluar, kemudian hendak sholat. Faqala, setelah itu dawuh bersabda, innahu la waqtuha laula nasyuqalum ala ummati. Yang seperti ini adalah waktunya sholat Isya kalau tidak memberatkan umatku. Sehingga karena berat, maka sunnah ini banyak tidak diamalkan. Kalau diamalkan, monggo. Ahlan wa sahlan wa sekalian. Ya, tapi juga butuh keseriusan. Mungkin diamalkan 2 hari sudah kejang-kejang. Ya. Sholat Isya biasa 6:30 atau jam 7 kurang seperempat. Ini sholat Isya ditunda sampai sekitar 10:30 malam. Siap kira-kira? Siap Bapak? Ya. Muadzinnya insya Allah siap. Mana Mas Faris? Ya. Calon muadzin kita. Imamnya pun juga siap, takmirnya insya Allah siap.
Tapi banyak sama yang belum siap. Sekiranya diamalkan silahkan, kalau tidak juga tidak berdosa, karena ini adalah anjuran saja. Selanjutnya kata Syekh Abdul Azim, karahatun naum qablaha wal hadithi ba'daha li ghairi maslahatin. Tidak disukai atau dibenci tidur sebelum isya. Jadi kalau bisa kita ini ngempet tidur sebelum isya. Ya. Kecuali sangat darurat sekali. Ya. Kalau bisa kita ini ngempet tidur sebelum isya kecuali sangat darurat sekali. Serta dibenci atau tidak disukai bercakap setelahnya kecuali ada maslahat atau hal positif. Tidur sebelum isya ini tidak disukai. Siapa yang tidak menyukai? Ya Nabi, ya Rasulullah. Bercakap setelahnya juga tidak disukai. Istilahnya tidur sebelumnya itu tidak disukai, begadang setelahnya itu tidak boleh. Tapi kondisi berbeda dengan apa yang ada dalam teori dalilnya. Sehingga kalau ada maslahat monggo, kalau tidak buat apa. Di antara bentuk maslahat mungkin maisah, sehingga ada di antara panjenengan yang pekerjaannya malam hari. Enten mboten? Jual nasi goreng, subuh jual. Ya ndak payu nggih. Pagi sarapan nasi goreng. Orang mau aktivitas tenggorokannya tidak enak. Sehingga jualnya itu sore sampai malam, bahkan sampai jam 2 malam. Bahkan ada yang spesialis 24 jam. Ada yang bertugas menjaga security pasif malam. Ngengkel-engkel-engkelan dengan manajemen. Gak oleh Mbak Nabi, ya. Soalnya aku melok Ustaz Agung ngaji. Kilo SOP ini kilo. Jenengan dudohne ya. Kilo sampean waca gitu ya. Hadis ini dilarang. Lainnya apa dari satpam? Itu dari satpam. Jadi semuanya ini ada ilmunya ya. Jangan kemudian untuk kemanfaatan pribadi ini tidak boleh. Atau mungkin yang lain, sebagaimana tenaga medis dan seterusnya itu malam. Ya, malam. Disebutkan terkait dengan tidak disukainya tidur sebelum isya dan juga bercakap setelahnya. Dalam 2 riwayat disampaikan, yang pertama hadisnya Imam Bukhari Muslim dan yang kedua sama. Ini ngomong-ngomong sebelum baca hadis saya tak minum deh, Mas. Monggo jenengan silakan dikeluarkan minumnya nih. Bismillah. Alhamdulillah. Tehnya Masya Allah nih. Ada bau-bau jahenya ini. Masya Allah. Silahkan dibagi minumnya, diunjuk ya, boleh. Jadi minum itu boleh, agar tidak tegang. Satu-satu ya, yang rata. Kalau 2 izin ke panitia. Pak Supri silahkan diminum. Hadis yang pertama dari Abu Barzah. Ayo, siapa yang tahu Abu Barzah ini? Nanti saya kasih hadiah. Hadiahnya risoles ya, atau apalah ini. Karena saya tidak boleh, soalnya tenggorokan masih belum enak. Saya insya Allah nanti akan makan bikang ya. Insya Allah nanti kalau ada umur. Siapa yang tahu namanya Abu Barzah? Ya. Ada yang tahu? Atau cul saja? Karena jangan menebak-nebak kalau nggak tahu. Ayahnya Barzah. 100 untuk Pak Supri tanpa hadiah. Jadi Abu Barzah itu termasuk diantara yang ngawula pada Nabi, artinya itu sering membantu. Namanya Robi'ah ya. Diingat-ingat ya. Namanya Robi'ah. Robi'ah al-Aslami, sehingga panggilannya Abu Barzah al-Aslami. Inilah yang punya cita-cita tertinggi, sehingga berulang kali diminta oleh Nabi sebagaimana dalam hadisnya Imam Muslim, sal ya Robi'ah, salni, mintalah kepada saya, selama saya mampu saya beri. Bingung, nah dinopo ya Rasulullah, dipaksa minta. Setelah itu menjawab, as'aluka murafaqata kafil jannah, saya mintanya cuma pengen kali jenengan dan swarga. Lah ini paling berat,
pengen masuk surga. Kemudian diperintah oleh Nabi sering banyak sujud, banyak sholat. Ya, banyak sujud, banyak sholat. Abu Barzah berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu nauma qabla al-isya'i wal haditsa ba'daha. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah, membenci tidur sebelum sholat isya dan ngobrol setelahnya. Siapa yang membenci? Nabi. Ya. Yang membenci Nabi. Maka di sini tidur yang tidak darurat dan bercakap yang tidak maslahat. Hadis berikutnya yang kedua, lebih panjang, masih dalam riwayatnya Imam Bukhari Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ini juga khatimnya Nabi. Beliau berkata, intadzarna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin hatta kana syatrul laili yablaghuhu. Dahulu kala pada satu malam kami pernah menunggu Nabi sampai hampir separuh malam berlalu baru beliau datang. Selanjutnya faja'a fasalla, Nabi datang kemudian mengimami kami sholat. Fasollalana, mengimami kami sholat. Itu waktu isya. Summa khotoba, kemudian berkhutbah. Apa yang disampaikan fakola, ini khutbah maksudnya adalah tausiah, bukan sholat isya itu ada khutbahnya ya. Jelas nggih? Maksudnya tausiah. Jadi perlu unek-unek untuk menjelaskan kepada sahabat begitu loh. Ndak biasanya kok seperti ini, berarti butuh yang namanya klarifikasi. Sehingga dengan klarifikasi akan menjadi jelas, atau tabayun, konfirmasi akan menjadi jelas. Kalau tidak, namanya orang bisa suudzon. Oh, Nabi mau ngene tidak seperti itu. Ya. Dalam tausiahnya Nabi bersabda, ala inna nasa qad shollau. Ketahuilah orang-orang sudah sholat. Tsumma raqadu, kemudian tidur. Wa innakum lam tazalu fi sholatin man tadzartumus sholah. Dan adapun kalian senantiasa dalam pahala sholat selama menunggu pelaksanaan sholat. Jadi dari maghrib sampai isya sampai Nabi datang itu dihitung sholat. Kalau dirakaatkan ya banyak jamaah. Ya, dihitung sholat. Tapi yang seperti ini tidak semua orang sanggup. Mungkin kita dari maghrib ke isya, mungkin kita dari duhur ke asar monggo. Tapi yang isya ke subuh ini hampir semuanya tidak mampu, terlebih yang sudah berkeluarga ya. Nanti diamuk sak mertua-mertuanya ya. Repot. Dan ini juga bukan alasan. Enggak ya rek iki awan gak enek iki nyandi ya. Ternyata koilulah. Padahal enggak boleh, terikat dengan kewajiban, punya pekerjaan, punya tanggungan ya. Punya tanggung jawab dan seterusnya. Tiba-tiba geletak-geletak atau kalau tidak di masjid ya. Ustaz mari menerangkan ya. Nah, ini lagi-lagi untuk kemanfaatan pribadi tidak boleh. Selanjutnya bahasan tentang istibab tabkiri bisubhi fi awwali waqtiha wa huwa taqlis. Sangat dianjurkan sholat subuh di awal waktu. Sangat dianjurkan sholat subuh di awal waktu. Taqlis itu masih gelap. Jadi subuh ini merupakan ujian tersendiri dan ujian bagi umat zaman sekarang. Di saat fasilitas semakin enak itu belum tentu diimbangi dengan spiritual yang semakin kuat. Orang tidur itu kan rata-rata sekarang mirip-mirip di hotel. Kasurnya empuk, kemulnya kandelanget, suasananya sepoi-sepoi, ada AC, ada kipas, ada macam-macam. Bahkan nok kamar ono TV-ne, nggih napa nggih? Ada yang kasutan barang kalau tidur, ada yang sepatunya baru dipakai barang. Ya, ada yang ngeloni HP dan macam-macam ya. Lah yang orang dulu itu guyonannya, walang kadung aku lek turu piye baru dibeginikan ya. Nah, saya nggak percaya. Soalnya walang sama wong ini beda ya. Orang kakinya dua, walang kakinya banyak begitu ya. Tapi walang kadung ini yang paling kanibal. Ulo saja bisa dimakan ya. Tidak percaya kasihkan tangan panjenengan. Saya jamin gripis njerit-njerit. Ya. Besar-besar walang kadung. Nggak tahu apa bahasa Indonesianya. Ada yang tahu bahasa Indonesianya walang kadung?
Belalang napa, Bro? Nggih, belalang ya. Jangan semua dijawab kalau nggak tahu ya. Abu Barzah keliru, belalang tempur. Kita kembali. Ya. Pak Supri ini salah itu biar banyak berdoa terus tamannya semakin melebar, tanamannya semakin subur gitu ya. Karena saya dengar dari teman-teman beliau termasuk yang budidaya tanaman hias. Jadi monggo diserbu ya. Silahkan nanti totalan di belakang. Calon bos tanaman hias. Barakallahu fiik. Walaupun asalnya jauh nggak apa-apa, penting dikei oleh. Kita lanjutkan. Dianjurkan sholat subuh di awal waktu yaitu kondisi yang masih gelap. Subuh ini ujian. Ya. Bolak-balik dipanggil as-sholatu khairum minan naum. As-sholatu khairum minan naum ini bacaan tafwid namanya. Itu 2 kali diulangi. Tapi namanya orang nggak bangun-bangun walaupun diulangi min sejina ya nggak tangi. Sehingga dulu ada sahabat dalam hatinya Imam Muslim, ya Rasulullah niku lo tilem wayadan. Oh berarti balas syaiton fi udunaihi. Setan itu sedang mengencingi 2 telinganya atau salah satunya. Ya. Setan itu seperti itu. Tapi kalau dikurek tidak ada. Ya. Tapi itu maknanya demikian. Maka alhamdulillah kita yang gampang bangun, alhamdulillah kita yang bisa sholat subuh bersama-sama. Ini berat jamaah. Ya. Ini berat. Dan kami jumpai di beberapa tempat yang subuh ini yang sepuh-sepuh gitu. Yang adzan pun yang sepuh, kata imam yang sepuh. Yang muda ini harus tergerak hatinya ya. Yang muda ini harus tergerak hatinya. Jangan sampai kalah dengan mereka. Disebutkan dalam riwayatnya Aisyah. Aisyah berkata, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan yang lain. Kunna nisa al-mu'minat. Kami adalah para wanita mukminah. Ini tidak mentazkiyah diri tapi sebagai bentuk harapan kepada Allah, dia yakin dengan imannya. Saman iman enggak? Ya mbuh ya aku iman apa ora lah, ini maksudnya apa ya? Yakin iman ya insyaallah iman. Mudah-mudahan imannya dikuatkan oleh Allah. Ya. Tapi ini bukan melegalisir diri, tapi ini berisi doa. Kunnah nisa al-mu'minat. Kami dulu kaum mukminah yashhadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat al-fajri. Kami dulu sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah. Hadir. Berarti wanita itu boleh nggak sholat di masjid? Boleh. Jangan dilarang. Tapi ada syaratnya. Kelengkapannya atau atributnya secara menutup aurat, enggak. Harus tertutup. Pakai jilbab yang panjang. Atau mungkin ada yang pakai niqab. Kalau sholat dilepas. Atau mungkin ada yang pakai khimar. Tahu khimar enggak? Kalau kerudung panjang itu jilbab menutup dada. Kalau niqab itu terlihat matanya saja atau cadar. Kalau khimar itu masih didobeli lagi dari kerudung tadi itu. Ya. Tapi nggak ada audio visualnya di sini. Ya. Khimar itu seperti itu. Ya. Yang belum nikah jangan dibayangkan ya. Tapi bisa jadi nanti perlengkapan seperti itu ada, beli diambil sana kalau ada untuk penisat. Ya. Untuk mas kawin boleh ya. Lengkap. Jadi wanita itu mintanya seperti itu, tidak muluk-muluk. Minta mas kawin apa dek, apapun akan kuturuti, jangan gaya. Nanti njaluk mobil keluaran terbaru 7 biji ngeluh, akhirnya saya mundur ya. Saya tak mau cari nari ya. Sehingga yang gampang ya. Mutalaffiatin, berselubung dengan selimut. Artinya kondisinya tertutup. Jadi selain atas tutup, bawah juga tutup, juga longgar, kasutan. Ya, napa kasut bahasa Indonesia? Kaos kaki ini memang nggak ada dalilnya, tapi kaki wanita itu adalah aurat, kasutan. Ya. Sehingga kalau sholat yang terbuka wajah dan telapak tangan saja. Maka dulu mutalaffiatin, berselimut atau berselubung, bimurutihinna, ya, dengan kain atau selimut tersebut. Tsummayan qalibna ila buyutihinna, kemudian ketika usai kembali ke rumah masing-masing, khina yakdina sholata, di saat bubar sholat, layak rifuhunna akadun, tidak ada seorang pun yang kenal. Oh ini Aisyah, ini siapa, tidak ada yang tahu. Betul-betul terjaga
kehormatannya aman dari fitnah. Ya. Sehingga kalau berjalan pun tidak boleh lenggak-lenggok, mengeluarkan suara-suara yang macam-macam begitu ya. Apalagi sampai jagongan. Sekarang ada takbir kelilingnya rangkulan malah jemaah. Ya. Sehingga saya pernah menemukan takbir keliling rangkulan. Rangkulan tapi kudungan. Oh ternyata si stok levisan iki sing lanang ya. Untung enggak diuncali mercon sama anak-anaknya. Ternyata pacaran sambil takbir keliling. Pamit dari rumah takbir keliling. Ketemu takmir kula takbiran. Tapi di jalan rangkulan dan pacaran. Setelahnya banyak-banyaklah istighfar ya. Jadi takbirnya ini masih belum menjadi penutup dosa kalau tidak banyak-banyak istighfar. Karena enggak mungkin maca takbir, paling jagongan. Yang seperti itu diminimalisir ya, Mas. Karena kita hidup ini Masya Allah fitnahnya. Minal ghalas, suasananya itu masih sangat gelap. Sehingga suasana gelap, kondisinya itu betul-betul menjaga diri dengan pakaian tertutup, sehingga tidak ada yang tahu. Aman daripada fitnah. Ini cerita langsung dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi sunahnya subuh itu kondisi masih gelap selama sudah masuk waktunya. Sehingga waktu subuh itu dikatakan fajarnya fajar sodik. Bedanya dengan kadzib, kalau kadzib itu jeleretnya ke atas bawah. Tapi kalau sodik nganan ngiri. Ya, sudah jelas. Itu bukan waktu terbit matahari tapi munculnya fajar. Dan fajar ini bukan matahari walaupun bagian daripada itu tapi masih jauh. Nah. Kula lho Ustaz mboten nate nemu fajar sodik. Antara dua kemungkinan. Pertama, ke masjidnya itu terlalu dini sehingga dia enggak sempat nengok-nengok luar. Kedua, sudah keliwat fajar itu tadi sehingga hilang pleteke sengenge. Di antara dua kemungkinan. Allahumma ja'alna mimman sholat subhi. Mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka yang gemar menegakkan sholat subuh. Karena di antara keutamaan yang banyak jamaah, ulama itu mengungkap subuh ini bisa menghindarkan dari kemunafikan. Subuh ini pahalanya semalam suntuk. Subuh ini juga menjadi sebuah sholat yang dipersaksikan oleh malaikat. Sehingga dalam ceritanya hadis Muslim, Nabi itu menyampaikan malaikat itu ada dua shift. Shift pertama ketika kembali menghadap Allah, shift berikutnya lagi menjaga, kemudian gantian. Bertanya, wahai malaikat bagaimana hambaku? Niku pun sholat ya Allah. Padahal tahunya malaikat cuma sholat asar dan subuh sudah dianggap mewakili sholat. Saking luar biasanya sholat subuh. Ya, jadi malaikat sampai mempersaksikan. Selanjutnya kata Syekh Hafidahullah, dikatakan dalam bahasan mata yakunu mudrikan lil wakti, kapan orang itu dikatakan mendapati waktu sholat. Lah yang seperti ini kadar minimal ulama karena kasih sayangnya pada umat, bukan kemudian menjadi sebuah acuan. Wis tak ngene ae lah, sementing oleh waktu sholat, tidak. Ya. Maksud waktu sholat itu apa? Kalau ada orang keperucut, kalau dapat ini masih dianggap sholat tersebut, begitu loh. Ya. Dikatakan hadisnya lumayan panjang dari Abu Hurairah, sebagaimana dikutip oleh Imam Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah berkata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, man adraka minas subhi raqatan qabla an tatlu asy-syamsu faqad adraka subha. Barang siapa yang mendapati subuh 1 rakaat sebelum terbitnya matahari atau sebelum tulu atau sebelum syuruk, maka dia telah mendapati subuh. Walaupun rakaat selanjutnya itu sudah tulu atau sudah syuruk. Lah kapannya dikatakan dapati rakaat ini memang ada ikhtilaf atau perselisihan di kalangan ulama. Saat berdiri dengan genap Fatihahnya ataukah walaupun hanya sekedar mendapati rukuk saja. Lah jumhur mengatakan rukuk saja. Ada orang Allahu Akbar sholat subuh, rukuk, kemudian jam di masjid itu titit berarti itu tulu atau syuruk. Sholat subuhnya sah mboten? Sah, sudah dapat 1 rakaat, tinggal mendapinya 1 rakaat. Tapi apakah itu baik? Kurang. Ya, itu kurang baik. Kalau diibaratkan itu jamaah, ada nilai terbaik 100 dengan excellent, ada nilai 60,0 dengan nilai yang makbul atau tertolerir. Ini mulai kelas 1 sampai kelas 6 lulus sampai ijazahnya tertulis 60 terus. Walaupun ini susah karena nanti akan
berpeluang untuk remedi atau tidak naik, tapi ini bukanlah kebaikan. Kalau bisa terus yang biru-biru excellent. Nggih napa nggih? Karena kalau kelas 1 udah 60, kelas 2 paling nanti 45 gitu ya. Kelas 3 dan seterusnya. Tapi ya luar biasa orangnya seperti itu. Sehingga dulu di antara kami itu kalau mumtaz itu ndak heran. Tapi lek makbul tok sampai lulus ini yang unik ya. Kok iso sampai lulus makbul ya? Arti apa nilai 60 ya. Tapi susah, jangan ditiru. Selanjutnya waman adraka raq'atan minal asri qabla an taghruba syamsu faqad adrakal asra. Dan barang siapa yang mendapati 1 rakaat asar sebelum matahari tenggelam, maka dia telah mendapati sholat asar, tinggal nambahi 3. Walaysa hadzal hukmu khassan lisubhi wal asri au bil subhi wal asri wa innama huwa amun fi kulli shalah. Ini berlaku umum untuk setiap sholat, bukan hanya subuh dan asar. Adapun kadar mendapati rakaat kembali kepada tadi yang ulama masing-masing berbeda pendapat. Ada riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari Muslim, man adraka rakaatan minas shalah faqad adraka shalah. Siapa yang mendapati 1 rakaat sholat, dia dihitung mendapati sholat. Lah kapan 1 rakaatnya? Rukuk ini sudah dianggap mendapati rakaat. Ini menurut jumhur. Walaupun menurut yang lain berdiri dengan Fatihahnya. Nah, yang seperti ini kondisi yang sangat minimalis. Ya, kondisi yang sangat minimalis. Kita tidak berharap seperti itu, kita berharap sholat baik-baik saja di awal waktu. Tapi kalau memang di luar kemampuan kita kondisinya demikian, mudah-mudahan Allah maafkan kita. Allahumma amin. Silakan jemaah sambil dicicipi lagi nggih. Saya tak minum tehnya. Bismillah. Saya ini kadang heran. Di rata-rata masjid kenapa ustadz dan jamaah minumannya dibedakan? Mesti air putih atau air bening itu jamaah. Lah ustadz kopi, teh, jahe, madu, degan, ya begitu. Kemudian saya tanya takmir, "Ton apa takmir?" "Sekolahnya benten soalnya ustadz." Ngojo mikir sekolahnya. Ada juga yang gini, disamakan. Jadi ustadznya diambil teh atau kopi, kemudian jamaah dari satu-satu. Ada yang seperti itu. Nah, kalau teh ditinggal gelasnya, kalau nyenan dibawa pulang botolnya ya. Itu termasuk diantara nilai plusnya. Selanjutnya, qada'ul fawaid, mengganti sholat yang tertinggal. Ada istilah dalam fikih hadirin. Yang pertama istilah qada'. Napa niku qada'? Mengganti yang tertunda atau yang tertinggal. Itu qada'. Tulisannya kodok begitu ya. Jangan dibaca kodok, ini terlalu jujur. Kodok yang islami sedikit ya. Ya, kodok yang ringan saja. Nggak usah kemudian sampai difasih-fasih kobok begitu ya. Biasa saja ya. Jangan difasih-fasihkan. Ya. Atau orang yang difasih-fasihkan ya, kofnya juga demikian. Sholat menghadap qiblat begitu ya. Biasa saja ya. Nanti malah ini ya. Yang kedua, ada apa? Ada ini berarti menunaikan. Kalau qadha itu mengganti atau menunaikan yang tertunda, kalau ada menunaikan. Ini berarti pas. Yang ketiga, i'adah. Apa? I'adah berarti mengulangi ya. Ini masing-masing ada disiplinnya. Ya, i'adah berarti mengulangi. Qada'ul fawaid, mengqadha salat yang terlupakan atau terlewatkan. Ada hadis Nabi dan ini mudah-mudahan termasuk di antara yang diampuni oleh Allah karena bisa jadi kita pernah melakukannya. Disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an sebagaimana dikutip oleh Imam Muslim dalam hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya salatan aw nama anha fakaffaratuha an yusalliha idza dzakaraha." Siapa saja yang lupa, berarti tidak melupa-lupa, memang lupa asli. Pernah lupa?
Pernah kita. Ini tandanya kita ini makhluk. Lu robot nanti lupa Ustaz. Nanti akan ada konsletnya juga. Ya. Siapa saja yang lupa atau tertidur dari sholat sehingga tidak melaksanakannya atau belum menegakkannya, maka sebagai bentuk tebusannya mengerjakannya di saat ingat. Berarti orang tidur bangun sholat, orang lupa ingat terus sholat. Maka itu kalau ada orang tidur silahkan digugah, tapi yang baik caranya. Dan gugah laki-laki yang paling gampang ditemek dengkule, insya Allah ndang tangi. Cak, sholat ya. Atau akhi sholat, atau apalah bahasanya ya. Lah ketika ini diamalkan masyarul kiram, ini menjadi pahala. Kita gugah orang itu pahala. Karena dulu Umar bin Khattab sholat tahajud itu dikeraskan agar bisa membangunkan yang masih tertidur. Dan Nabi tidak mengingkari. Hanya kemudian Nabi memerintahkan untuk khabdu ba'diha, yaitu direndahkan sedikit. Dan kalau ada orang lupa juga diingatkan. Mungkin punya kerabat yang sudah ingatannya tidak begitu tajam. Nyun sewu pikun, nggih. Mbahnya pikun atau apa pikun, diingatkan. Mbah niki Jumat, oh iya lali aku gitu ya. Mbah niki duhur, mbah niki asar, oh iya lali aku tak sholat. Ini pahala. Ya. Lah yang seperti itu jauh lebih gampang timbang mengetuk hatinya orang yang masih belum mau sholat. Betul tidak jamaah? Orang lupa diingatkan akan manut, orang tidur digugah akan ingat. Tapi kalau orang nggak mau sholat ngece, monggo sholat, nggih mengke kula susul. Ya, ini masih mending. Monggo sholat, nggih jenengan riyin. Ini masih diplomatik. Monggo sholat, salam nggih malaikat. Ya. Ini istihza bidin jamaah. Ini memperoleh agama. Oh nggih, wau malaikate pun beja kula, malaikat Israil katanya. Ini penamaannya masih simpang siur. Banyak ulama menyebut malakul maut. Akhirnya ndredeg yang bersangkutan ya. Sehingga jangan guyon kita dengan istihza bidin. Kita lanjutkan. Ada bahasan yang disampaikan oleh Syekh Hafizahullah, hal yakdi man taraka sholata amdan hatta kharaja waqtuha. Apakah orang yang sengaja tidak sholat sampai kemudian waktunya hilang itu boleh mengqadhonya? Ya, anggaplah dia itu belum hijrah, anggaplah dia itu masih dan seterusnya. Itu bagaimana? Ini dikutip dalam kitab Al-Mukhalla. Ini karangan Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi, ulama dari Spanyol. Jadi Spanyol itu pernah menjadi Islam. Sehingga di sana itu ada nama-nama yang mirip dengan Islam. Jadi sejarahnya itu ketika dulu meneruskan Khulafaur Rasyidun Muawiyah bin Abi Sufyan jamaah. Beliau memindah ketika Ali bin Abi Thalib dari Madinah dipindah ke Kufah, maka Muawiyah memindah ibu kota Islam ke Syam. Lah dari sana nanti Islam ini juga berkuasa di Andalusia sampai ada Qurtubah, itu kan Imam Al-Qurtubi dari sana. Sampai kemudian ada Andalusia, Hispania, Spanyol, Imam Ibnu Hazm dari sana, banyak. Jadi Muawiyah itu ketemu IP dengan Nabi putranya Abu Sufyan, Shokhr bin Harb. Masuk Islam tahun ke-8 dengan ayahnya ketika Fathu Mekah. Beliau radhiyallahu an itu manusia banyak benar tapi juga ada salahnya. Kita harus takzim pada sahabat Nabi, jangan sampai kita merendahkannya. Masalahnya biar dengan Allah Subhanahu wa taala diampuni olehnya. Beliau ini kalau khutbah duduk. Ulama mengatakan kalau khutbah duduk. Kalau khutbah Jumat banyak mengatakan berdiri, tapi ketika memberikan 1-2 patah kata, beliau seringkali duduk karena memang fisiknya besar. Kulitnya itu putih kemerahan. Kemudian dilanjutkan oleh penerusnya. Berbicara tentang Daulah Umayyah yang menisbatkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka dikatakan ketika berkuasa di Spanyol hampir 9 abad, itu dulu Barat masih mengalami kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Tapi mereka terus memunculkan agen-agen untuk menghancurkan Islam.
diamati bagaimana Islam itu di sana. Oh, masih senang dengan kitab suci terus mengkaji, pemudanya masih sering ke masjid. Ukhuwah di antara mereka itu berjalan. Gusar orang kafir. Lah tapi kenapa Ratu Isabella itu bisa naik dengan Raja Louis sehingga ada pilihan? Yang mau di sini silahkan murtad. Kalau tidak silahkan pergi. Tapi kalau nggak mau dua-duanya harus mati dengan cara kami. Ada yang disigar, ada yang dimasukkan ke tempat penyiksaan, ada yang garpu, digaruk gegernya sehingga brodol kulit, daging dan tulangnya. Itu karena pemudanya senengannya hura-hura, musik-musikan, minuman keras, tidak mau sholat, tidak senang baca Al-Quran dan seterusnya. Jadi nggak punya izah, nggak punya ifah, mereka lembek dan loyo. Oleh karena itu berbahagialah kita yang oleh Allah diberikan hidayah, mudah-mudahan diteruskan oleh generasi setelah kita. Saya kalau ngaji banyak yang muda itu senang, terlebih yang belum menikah. Karena rata-rata majelis itu berisi yang sepuh, sama. Rata-rata majelis itu berisi yang sepuh. Sehingga bersyukurlah dengan yang muda. Nanti akan mendapatkan naungan Allah, wasabun nasa'afi ibadatillah. Menurut hadisnya Imam Muslim, di padang mahsyar yang bisa dinaungi diantaranya adalah pemuda yang habis masa mudanya untuk agama atau untuk ibadah. Kembali kepada kitab Al-Mukhallah karya Imam Ibnu Hazm. Beliau berkata, Inna Allah Ta'ala ja'ala likulli sholatin fardin waqtan mahdudat tarafain. Allah itu menjadikan setiap sholat waktu awal dan waktu akhir, kata Imam Ibnu Hazm. Jadi duhur itu mulai ini, akhirnya ini, asar mulai ini, akhirnya ini, terus. Yadkhulu fi hinin mahdud wa yabtulu fi waqtin mahdud. Fala farqa baina man shallaha qabla waqtiha wa baina man shallaha ba'da waqtiha. Maka sholat ketika dilakukan di awal waktu itu baik, di akhirnya pun juga permaafan Allah, sama-sama sah. Hanya saja di luar waktunya, baik sebelum masuk atau setelah keluar, ini tidak dianggap. Ini kata Imam Ibnu Hazm, betul-betul warning yang keras agar orang tidak gampang menyanyiakan. Ya, gak apa-apa lah, tidak boleh. Li'anna kilaihima shalla fi ghairil waqti. Kenapa dikatakan tidak sah? Karena dua-duanya di luar waktu. Orang sebelum waktunya sholat ya nggak boleh, orang di luar waktunya ya nggak boleh. Ya. Kalau memang tidak ada udzur, begitu loh maksudnya. Tapi kalau sebelum waktunya tidak ada udzur. Ya. Wa idzan fa innal qada ijabus syar'in wasyar'u la yajuzu li ghairillahi ta'ala ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam wa kana al-qada wajiban 'alal 'amidi li tarki shalah hatta yakhruja waqtuha lama aghfalallahu ta'ala wala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam dalika wala nasiyahu wala ta'ammada i'natana bitarki bayanihi wa makana rabbuka nasiya wa kullu syari'atin lam ya'ti bihal Qur'an was sunnah fahiya batilun. Oleh karena itu, bila mana ada orang bermaksud mengerjakan sholat di luar waktu yang benar, maka ini tidak diterima oleh Allah. Sehingga mengqadha sholat adalah kewajiban dari syariat, sedangkan syariat tidak boleh ditentukan oleh selain Allah melalui lisan Rasul. Andai kata qadha sholat harus dilakukan oleh orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja sampai waktunya itu hilang, niscaya Allah dan Rasulnya tidak akan lupa untuk mensyariatkannya. Sehingga ketika ada firman Allah di dalam surat Maryam surat ke-19 ayat 64, wa makana rabbuka nasiya, tidaklah Tuhanmu itu lupa. Allah itu tidak pernah lupa. Maka ibadah yang tidak didukung dengan argumentasi dari Quran maupun sunnah, maka hukumnya pun juga batil. Artinya dengan sengaja di luar waktunya dia mau sholat tidak dianggap sholat, sebagaimana sebelum waktunya dia juga sholat tidak dianggap sholat. Kecuali setelah waktunya dia baru sholat, itu ada darurat, termasuk qadha orang yang tidur, qadha orang yang lupa. Tapi qadha orang yang tahu ini tidak boleh.
Sehingga pendapat jumhur ulama, bagaimana saya dulu pernah tidak sholat lama, bertobatlah kepada Allah, iringi perbuatan itu dengan kebaikan. Anggap saja belum hijrah. Dulu kan kita sama-sama muda seperti itu ya. Hingga tidak ada kula riyen mulai SMA sampai kuliah sampai rabi kurang lebih jaraknya 16 tahun niku mboten salat blah pripun. Ya salat to, berarti per hari pripun? 16 tahun berarti satu hari 5 waktu, kali 365 hari, kali 16, pinten? Ya, bisa kira-kira kita sholat seperti itu jemaah. Tidak tahu mulai sholat apa sampai akhir sholat apa dan seterusnya. Ini tidak berlaku. Banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun kita juga tidak boleh kemudian menggampangkan seperti itu. Kajian sampai jam pinten? Ngantuk atau belum nih? Belum nggih. Monggo sambil diminum. Bismillah, saya tak minum lagi. Ini gulanya asli kok banyak semutnya nggih. Katanya ahli begitu. Yang buat manis, tehnya manis, ketemu jamaah yang subhanallah banyak tersenyum nggih. Sehingga suasana hidup. Selanjutnya kata Syekh Hafidahullah, al-awqatul lati nuhiya anis sholati fiha. Waktu-waktu terlarang mengerjakan sholat padanya. Dari hadisnya Uqbah bin Amir radhiyallahu an, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lain. Kata beliau, "Salatu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna aw an nakbura fihinna mautana." Ada 3 waktu di mana Rasulullah melarang kita sholat dan menguburkan jenazah. Yang pertama, hina tatlu syamsu bazighatan hatta tartafi'a. Pertama, ketika matahari terbit sampai benar-benar kelihatan, itu jangan sholat. Jangan pula mengubur jenazah. Nanti sholat apa yang dimaksud ada keterangannya. Tapi kalau mengubur jenazah saat itu tidak begitu umum ya. Walaupun jenazah itu lebih baik untuk segera dikebumikan. Tapi kalau di sebagian tempat, termasuk di daerah kami di pelosok, itu dinep nih, paham dinep nih. Kalau sudah berbeduk, geblake dihitung dino sisuke. Ya, geblake niku wafatnya ya. Orang-orang kampung nyebut seperti itu. Nah, ketika dinep nih itu dibiarkan untuk besoknya dimakamkan. Ini sebenarnya kurang baik. Sehingga sesegera mungkin. Kalau baik untuk segera menerima pahala, kalau buruk agar meringankan yang lainnya. Maksudnya itu seperti itu. Nanti dalam kitab ini akan ada bahasan tentang jenazah panjang. Dan kita semuanya ini sudah divonis bakal calon jenazah. Nggih napa nggih? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita ini sudah divonis bakal jadi jenazah semua. Mudah-mudahan mati kita ini dalam keadaan baik, ketahuan orang, terlebih dibimbing, nanti diproses, diselenggarakan secara syariat dengan baik pula. Ini harapan kita. Yang kedua, wa hina yaqumu qa'imudz dhahirati hatta tamila syamsu. Dilarang sholat maupun menguburkan jenazah ketika matahari pas berada di tengah sampai bergeser ke barat. Mas, tenubun-ubun sampai meleset ke barat sedikit. Dan yang ketiga, wa hina tadayyafu syamsu lil ghurubi hatta taghruba. Ketika matahari condong menjelang terbenam sampai betul-betul terbenam. Ini dilarang oleh Nabi, kata Uqbah bin Amir dalam hadisnya Imam Muslim. Selanjutnya, waqad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam illatan nahyi anis salati fi hadhil awqat bi qaulihi li Amr ibn Absah. Disebutkan Nabi berkata kepada Amr bin Absah atau Amr bin Abasah tentang alasan kenapa dilarang itu tadi. Sebagaimana dalam hadis Imam Muslim disebutkan, sholli sholata subhi thumma aksir ani sholati hatta tatlu asyamsu hatta tartafi'a fa innaha tatlu'u khina tatlu'u baina qarnai syaitonin wa khina idzin yasjudu lahal kufar.
sholatlah subuh kemudian jangan kamu sholat lagi. Jadi tidak ada ba'diyah subuh. Ini ulama sepakat. Tapi kalau ada orang setelah sholat subuh sholat, ya jangan kemudian langsung koni ali bid'ah koni ya. Ditanya dulu setelah sholat apa cak? Belum sempat qobliyah dan saya ini rutin. Nabi pernah melakukan ya. Cuma bendino kok saman ba'diyah subuh akhirnya ini. Nah, ini akhirnya ada asumsi yang negatif ya. Sampai matahari terbit dan meninggi. Karena sesungguhnya matahari itu ketika terbit, dia terbit di antara dua tanduk setan, dan ketika itu orang kufar sujud kepadanya. Jadi kalau ada syuruk itu ditunda beberapa saat untuk kita sholat isyraq. Selanjutnya, Summa sholli fa inna sholata masyhudatun mahduratun hatta yastaqilla dhillu birrumhi. Summa aksir ani sholati fa innahu hinaidin tusjaru jahannam. Kata Nabi selanjutnya, kemudian sholatlah, karena sesungguhnya sholat yang disaksikan dan dihadiri para malaikat sampai bayangan tumbak pas dengan tumbaknya. Kemudian pada saat itu janganlah sholat, karena sesungguhnya ketika itu api jahanam sedang dinyalakan. Jadi menurut hadis ini sholat duha itu waktunya sampai matahari setinggi tumbak, walaupun waktunya secara umum sampai datangnya sholat duhur. Sehingga larangannya ini kenapa begitu? Ini pengecualiannya juga ada. Kalau Jumat tidak apa-apa dan seterusnya. Jadi orang Jumatan ya sholat semaunya sampai nanti khotibnya datang, tidak dibatasi. Selanjutnya, fa idza aqbala al-fai'u fasalli fa inna sholata masyhudatun mahduratun hatta tusalli al-asra. Apabila matahari tergelincir maka sholatlah, karena sholat ketika itu disaksikan dan dihadiri malaikat sampai kamu sholat asar. Sehingga dulu banyak ulama yang sholat mutlak setelah duhur sampai asar. Sekarang tidak umum, di luar panas walaupun di dalam anyes. Ngantuk itu seringkali didapati menghinggapi umat. Rata-rata ngantuk, tapi ini manusiawi. Bahkan kalau kita nggak pernah ngantuk sampai 40 hari 40 malam, maka indikasinya ini bukan menungso lumrah ya. Wali juga bukan, karena nggak punya anak, juga nggak pernah menikahkan. Opo ini jenenge ya. Hati-hati kalau nggak ngantuk 40 hari 40 malam ya. Sehingga ada ustadz ngantuk ini ya lumrah. Ada jamaah ngantuk ini ya wajar ya. Cuma jangan ngantuk terus begitu ya. Ada takmir bertanya, Ustadz kula lek ngundang ustadz ceramah teng mriki blekak-blekuk. Terus cocok ke susu, terus cocok lek ngimami niku klera-kleru. Saya tanya, masjidnya kipas napa AC? Kipas. Jangan ganti AC. Itu kok saged Ustadz lebih representatif ya. Masjidnya lawaran keramik atau ada karpet? Keramik, tambahi karpet. Kersane napa? Representatif. Anak-anak kondisinya rame Ustadz, tolong dijaga. Nah, ini insya Allah akan menjadikan hal-hal itu semakin maju dan berkembang. Termasuk saking ademnya temriki kadang ngantuk. Subhanallah. Coba tanya Pak Bri. Selanjutnya, Tsumma aksir anis sholati hatta taghruba syamsu fa innaha taghrubu baina qarnai syaitan wa hinaidin yasjudu lahal kuffar. Setelah itu ya, sholatlah. Apabila matahari tergelincir sholatlah sampai kemudian sholat asar. Itu dihadiri oleh malaikat. Kemudian janganlah sholat sebelum matahari terbenam, karena sesungguhnya dia terbenam di antara dua tanduk setan, dan pada waktu itu orang kufar sujud kepadanya. Jadi di antara asar itu tidak ada sholat. Ba'di asar itu tidak ada sholat. Dari sini ma'asyiral kiram dikecualikan, disebutkan oleh Syekh Hafizahullah. Dikatakan dalam keterangan beliau, wa yustathna min hadzan nahyi zamanun wa makan. Ada pengecualian dari larangan ini satu waktu dan satu tempat. Artinya waktu tertentu dan tempat tertentu.
Disebutkan dalam hadisnya Imam Bukhari, amma zamanu fa'inda idzin au fa'indal istiwa yaumal jum'at. Adapun waktu pengecualian untuk bisa sholat kapan saja, artinya ketika siang hari itu boleh sholat walaupun matahari itu berada pas di tengah-tengah, itu saat hari Jumat. Jadi bagi para jamaah, para audien, para makmum boleh sholat, maksudnya tahiyatul masjid. Karena dulu Nabi pernah menyuruh orang sholat jangan langsung duduk. Repot sekarang ini, kaosan, sajadah orang nggawa, sorban nggak nggawa, kupluk nggak nggawa kadang ya. Kemudian tangannya sambil begini nunggu di dekat pintu. Yang ditunggu itu bukan apa-apa kecuali doanya imam atau doanya khotib, kemudian ditambah dengan qomat dan sholat. Sehingga orang ketika menghadiri Jumatan itu beragam jamaah. Berbahagialah yang mendapatkan hadiah dari lomba-lomba di awal waktunya. Terbaik unta, berikutnya sapi, berikutnya kambing, berikutnya ayam, berikutnya telur, dan seterusnya. Wallahualam. Ada yang datang pas khutbah kedua, datang pas khotib berdoa, datang pas qomat, datang pas rakaat terakhir. Bila ini juga ada fikihnya. Rakaat terakhir berarti nggak nemu Jumatan, sholat 4 rakaat duhur. Jangan moro-moro luru gitu ya. Nah, akhirnya keliru ya. Ini berbahaya. Umat harus dipahamkan. Tapi lakone biasane pancet nggih napa nggih? Wis kuwi ya modele ya. Sebagaimana dulu di pondok bisa dititeni. Sing masbuk asar karena tidur atau subuh karena belum bangun-bangun, yaitu saja pelakunya ya. Pelakunya yaitu itu saja. Disebutkan terkait dengan Jumat ini. Nabi bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari tadi. La yaktasilu rajulun yaumal jum'at wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yatahinu min tuhnin aw yamassu min tibi baitihi. Tidak ada, artinya ini adalah anjuran. Jadi kalau ada orang yang mandi besar hari Jumat, ini ulama khilaf apakah sunnah ataukah wajib. Dulu sudah kita kaji. Sebisa mungkin kita melakukan, kalau tidak mampu mudah-mudahan tidak berdosa. Kalau ada orang mandi besar hari Jumat, setelah itu dia memakai minyak wangi dari rumahnya ya. Summa yakhruju fala yufariqu baina itsnaini summa yusalli ma kutiba lahu summa yansitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumatil ukhra. Setelah itu datang ke masjid, kemudian tidak melangkai pundak-pundak orang, kemudian sholat semampunya, lalu pas ada khutbah dia diam, pasti ya, atau melainkan, artinya dipastikan diampuni dosa-dosanya antara Jumat dengan berikutnya. Jadi bersuci, minyak wangi, kemudian berangkat tujuannya untuk sholat. Itu menjadi sebab pengampunan dengan hal tersebut. Selanjutnya, kata Syekh Hafidhahullah, orang tersebut dianjurkan menaikkan sholat sunnah semampunya dan tiada yang menghalanginya kecuali pada waktu datangnya khotib. Oleh karena itu bukan hanya satu orang dari kalangan ulama salaf, di antara mereka Umar bin Khattab radhiyallahu an, diikuti oleh Imam Ahmad rahimahullah, mengatakan datangnya khotib melarang kita mengerjakan sholat, sedangkan khutbahnya melarang jamaah berbicara. Jadi mereka menjadikan datangnya khotib sebagai pencegah dari sholat dan bukan pertengahan siang yang mereka jadikan sebagai pencegahan. Jadi walaupun matahari di atas tetap ada sholat, entah tahiyatul masjid ataukah sholat sunnah mutlak 2 rakaat sampai khotib itu datang. Tapi yang seperti ini belum umum. Rata-rata masjid itu masih terlalu jembar ketika Jumatan diselenggarakan. Gini apa sama? Biasanya sudah jam 12 kurang seperempat masih baru dapat 2 soft. Ya. Malah kalau di tempat pelosok itu saya datang sama bapak dulu. Jam 12 kurang 5 datang, jam 12 lebih 5 tamirnya nyapu-nyapu. Saya tanya bapak, lu kok gini pak? Yo neng kene iki, kok jam 12 lewat seperempat lagi adzan pertama.
kemudian adzan kedua lagi khutbah terus sholat. Ya. Subhanallah. Jadi kalau bisa jangan ditunda-tunda. Nanti akan kita ketahui waktu sholat Jumat itu memang waktu sholat duhur, tapi Nabi pernah mengerjakan sebelumnya itu juga tidak mengapa. Ini memang kalau kondisi mendukung dan semuanya siap. Tapi jangan ditegakkan kalau tidak ada komunikasi, nanti dicap aliran apa gitu ya. Oh, untuk Madani sholatnya itu jam 10 kalau Jumatan ya. Akhirnya ribet. Ya ada hadisnya. Ya. Tapi akhirnya ribut. Adapun yang dimaksud satu tempat tertentu adalah Mekah, hadirin sekalian. Jadi Mekah ini mudah-mudahan oleh Allah senantiasa dijaga kemuliaannya, dan mudah-mudahan kita sesering mungkin untuk bisa ke sana. Allahumma amin. Adalah tempat yang mendapat legalitas di waktu kapanpun boleh dikerjakan sholat, sebagaimana sabda Nabi dalam kitab Sunan, hadisnya Imam Ibnu Majah dan yang lain banyak. Kata Rasulullah, ya Bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tofa bihadzal bait wa shalla iyata sa'atin min lailin aw nahar. Wahai Bani Abdi Manaf, jangan kalian melarang seorang tawaf di sini, dan jangan pula melarang orang sholat di sini kapanpun, malam ataukah siang. Legal boleh. Ya, ini tidak berlaku di sana. Sholat yang terlarang dilaksanakan pada waktu ini adalah sholat sunnah mutlak, ya, yang dilakukan tanpa sebab. Sehingga pada waktu-waktu terlarang, yaitu ketika disebutkan dalam dua hadis tadi, boleh orang kalau lupa kemudian sholat, orang kalau bangun kemudian sholat, boleh pula orang masuk masjid kemudian sholat, dan seterusnya. Ini hukumnya boleh. Di antaranya hadisnya yang sudah usai riwayat Imam Bukhari Muslim, sholatnya orang yang lupa atau orang yang tidur itu ketika ingat. Ya. Demikian pula perintah Nabi kepada orang yang masuk masjid untuk sholat, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, idza dakhala ahadukumul masjid falayajlisu hatta yusolliya rakaatain. Kalau di antara kalian masuk masjid, jangan langsung duduk sebelum sholat 2 rakaat. Boleh. Ya. Ini hukumnya boleh. Sholat apa zaman ba'dasar? Sholat apa namanya? Aku sholat tahiyatul masjid. Oh ya nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau sholat ba'diyah atau sholat mutlak tidak ada. Ya. Ini hukumnya tidak ada. Kemudian menggenapi hadis riwayat Imam Bukhari Muslim disebutkan oleh Abu Hurairah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal inda sholati subhi. Nabi bersabda kepada Bilal saat sholat subuh, ya Bilal akhbirni bi arja amalin amil tahu fil Islam. Wahai Bilal, jelaskan kepadaku amal apa yang paling kau harap nilainya dalam Islam. Fa ini sami'tu daffana laika baina yadayya fil jannah, karena aku dengar terompahmu itu berbunyi di depanku di surga. Olah, kata Bilal, amil tu amalan arja indi, yang kuharapkan wahai Rasulullah, anni lam atatohar tuhuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa sholaitu bidzalika tuhur makuti bali an usolliya. Saya tidak mengamalkan sesuatu yang paling saya harap kecuali ketika saya batal, saya bersuci, kemudian saya sholat, baik itu waktu siang maupun malam, sesuai dengan kemampuan saya. Tidak sholat bid'ah Ustaz, boten. Sholat ini sudah ada sholat sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis wudhu, tapi oleh Bilal dirutinkan tanpa pandangan wajib, sehingga sudah ada dasarnya, tapi Bilal kemudian yang merutinkannya, sehingga muncul hadis berikutnya, di antara nilai atau keutamanya adalah surga. Ini bukan berarti Bilal ngarang-ngarang, atau bukan berarti Bilal melakukan sesuatu yang tidak dilegalisir, namun Bilal mengamalkan yang sudah ada untuk dirutinkan. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga dari sini menjadi pegangan bagi kita, waktu dilarang kita tidak sholat, waktu dibolehkan kita sholat. Dan antara waktu dilarang dengan yang dibolehkan jauh lebih banyak dibolehkannya. Sehingga ba'diyah subuh itu tidak ada. Demikian pula dengan ba'diyah asar. Tapi tahiyatul masjid itu boleh. Dan bahkan ketika
matahari berada di tengah-tengah itu pun juga tidak masalah, karena Nabi pernah menyuruh orang sholat ketika mereka langsung duduk di saat beliau berkhutbah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini tambahan wawasan bagi kita untuk semakin memperbanyak amal ibadah sholat dalam rangka untuk semakin memperbanyak nilai atau pahala sholat kita. Dari sini hadirin wa hadirat yang kami muliakan, mungkin ada yang disampaikan atau ditanyakan, saya persilahkan seputar sholat. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak silahkan ditanyakan kepada yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanya? Tidak ada? Biasanya Mas Faris ya. Salam pada beliau. Kalau tidak ada, kita usaikan ya. Terima kasih atas atensinya, rawuh panjenengan dan semuanya. Mudah-mudahan dicatat oleh malaikat dan diberikan nilai yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita usaikan dengan baca istighfar majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.